lahir, seperti asfiksia, hipotermia, hipertermia, dan berbagai gejala yang lain. Nah, tentunya teman-teman, sebagai seorang bidan, kita harus mampu melakukan penata laksanaan gawat daruratan pada bayi baru lahir tersebut. Oleh karenanya, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari apa saja jenis gawat daruratan pada bayi baru lahir, yaitu meliputi asfiksia, hipotermia, hipertermia, hipoglikemi, dan ikterus. Tapi nggak kebagian parkir. Ya udah deh, nggak jadi mampir. Bagaimana sih melakukan penata laksanaan gawat daruratan pada bayi baru lahir? Yuk, perhatiin sampai akhir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Asfiksia neonatorum. Apa sih asfiksia neonatorum? Asfiksia adalah keadaan gawat darurat pada bayi baru lahir, di mana bayi tidak dapat bernafas spontan atau nafas megap-megap. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen dalam tubuh bayi berkurang dan meningkatnya kadar karbon dioksida. Tentunya akan menimbulkan akibat buruk pada bayi baru lahir. Nah, kita tahu teman-teman sekalian, pada saat bayi baru lahir kita menilai bagaimana pernafasannya, apakah nafas spontan atau megap-megap, dari tangisan, warna kulit, dan tonus otot. Pada bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum, maka akan tampak bayi lahir tidak langsung menangis atau bernafas megap-megap. Apa penyebab dari kejadian asfiksia neonatorum? Kalau kita kelompokkan, ada dalam 3 kelompok. Ada dari faktor ibu, faktor tali pusat, ataupun faktor dari bayi sendiri. Faktor ibu, kondisi yang bagaimana ibu yang melahirkan dapat melahirkan bayi dengan asfiksia neonatorum. Yang pertama, bisa ibu mengalami preeklamsia dan eklamsi. Yang kedua, perdarahan yang abnormal yang terjadi pada saat ibu semasa kehamilan ataupun dalam persalinan, seperti plasenta previa atau solusio plasenta. Kemudian yang ketiga, bisa terjadi asfiksia neonatorum karena faktor ibu adalah terjadinya partus lama atau partus macet. Yang keempat, pada saat terjadi infeksi pada ibu sepanjang kehamilan atau persalinan, seperti demam atau karena infeksi penyakit yang lain. Yang kelima adalah kehamilan yang lewat bulan atau kehamilan serotinus, yaitu lebih dari 42 minggu. Selanjutnya teman-teman, yang penyebab dari kejadian bayi baru lahir dengan asfiksia, selain faktor ibu, faktor tali pusat, juga bisa dari faktor bayinya sendiri. Penyebab yang kedua dari terjadinya asfiksia, selain tadi faktor ibu, juga ada faktor dari tali pusat. Nah, yang pertama bisa terjadi karena lilitan tali pusat. Jadi tali pusatnya ini dia melilit pada leher bayi, otomatis akan mengganggu sirkulasi oksigen pada diri bayi. Yang kedua, tali pusatnya ini terlalu pendek, sehingga oksigenasinya kurang baik. Yang ketiga, mungkin karena adanya simpul di tali pusat. Dan yang keempat, karena adanya prolaps tali pusat atau tali pusatnya keluar dari jalan lahir. Faktor berikutnya yang menyebabkan bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum, selain tadi kita sudah mengenal faktor dari ibu, faktor dari tali pusat, dan yang ketiga adalah faktor dari bayi sendiri. Apa saja sih teman-teman penyebab dari faktor bayi yang bisa menyebabkan asfiksia? Yang pertama adalah persalinan prematur atau persalinan kurang dari 37 minggu. Itu artinya paru-paru janin juga belum siap untuk menerima oksigen dari luar. Yang kedua adalah persalinan dengan tindakan, seperti persalinan dengan bantuan vakum atau persalinan dengan bantuan forceps, ataupun kondisi-kondisi tertentu seperti bayi gemeli, kemudian lahir dengan displasia bahu, atau bayi dengan persentase sungsang. Kemudian yang ketiga adalah memang kelainan bawaan atau kongenital dari bayi sendiri.
Dan yang keempat adalah teman-teman, karena air ketuban yang bercampur mekonium, berarti sudah terjadi distress sepanjang masa persalinan. Tanda dan gejala aspiksia, teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama, itu adalah bayi tidak bernafas, ataupun kalaupun bernafas, dia nafasnya begap-begap atau lambat, artinya tidak bernafas spontan dan tidak bernafas dengan baik. Yang kedua, pernafasannya tidak teratur, bisa dengukan atau adanya retraksi dinding dada. Yang ketiga, tangisannya lemah atau bayi merintih. Yang keempat adalah warna kulit pucat atau kebiruan. Yang kelima, tonus otot bayi lemah atau bayi tidak bergerak aktif. Dan yang terakhir adalah tentunya detak jantung bayi lemah atau bahkan mungkin tidak bisa terdengar. Klasifikasi kondisi bayi pada saat baru lahir kita kenal menjadi 3 kondisi atau 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu vigorous baby atau bayi sehat, yaitu bayi dengan lahir Apgar score 7 sampai dengan 10. Yang kedua adalah bayi mengalami aspiksia sedang, yaitu dengan Apgar score 4 sampai dengan 6. Dan yang ketiga adalah bayi baru lahir dengan aspiksia berat, yaitu dengan Apgar score 0 sampai dengan 3. Nah, kita mengenal Apgar score ini berarti menilai bayi dalam menit pertama dan menit kelima, yaitu melihat bagaimana berapa frekuensi jantungnya, pernafasannya, tonus ototnya, warna kulitnya, dan kita mengenal penilaian Apgar score itu berarti menilai bayi baru lahir dalam menit pertama dan menit kelima pasca baru dilahirkan, yaitu kita menilai 5 kondisi bayi. Yang pertama frekuensi jantung, lalu pernafasan, lalu tonus ototnya, kemudian warna kulitnya, dan juga refleks dari bayi baru lahir ini. Bagaimana menegakkan diagnosis aspiksia pada bayi baru lahir? Nah, aspiksia yang terjadi pada bayi biasanya merupakan kelanjutan dari anoksia atau hipoksia janin. Diagnosa anoksia atau hipoksia janin dapat dibuat dalam persalinan. Kita sudah bisa mendeteksi apakah terjadi hipoksia atau tidak dengan cara kita menghitung berapa denyut jantung janin saat masih dalam rahim ibu. Kemudian ditemukannya tanda-tanda gawat janin tentunya, baik berupa bradikardi atau lebih rendah dari normal atau terjadi takikardi yaitu lebih dari 160 kali per menit. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan untuk menegakkan diagnosis terjadi aspiksia? Yang pertama tentunya kita harus menghitung berapa denyut jantung janin. Yang kedua, kita harus melihat apakah ketuban bercampur mekonium atau tidak. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan pH dari janin. Bagaimana melakukan penata laksanaan pada bayi baru lahir dengan aspiksia? Langkah yang pertama, menjaga kehangatan. Jaga kehangatan adalah dengan cara seperti ini, yaitu seluruh tubuh bayi ditutupi dengan menggunakan handuk yang kering, biarkan terbuka hanya pada daerah muka dan juga dada. Kemudian letakkan bayi dengan jarak kolom sorot 60 cm dan 60 watt. Langkah yang kedua adalah atur posisi. Atur posisi dengan kepala bayi sedikit ekstensi, ini untuk membuka jalur nafas. Langkah yang ketiga adalah isap lendir. Isap lendir bayi dengan menggunakan diri pada bagian mulut terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian hidung. Langkah berikutnya adalah keringkan. Keringkan seluruh tubuh bayi dengan menggunakan handuk yang ada pada badan bayi, dimulai dari kepala sampai bagian ekstremitas bawah, sambil melakukan penekanan pada area punggung untuk memberikan rangsangan taktil. Setelah itu kita ganti dengan handuk atau kain yang baru dan kering dan tutupi kembali seluruh tubuh bayi. Hanya yang dibiarkan terbuka adalah bagian wajah dan dada bayi. Setelah
itu atur posisi kembali. Biarkan kepala bayi sedikit ekstensi untuk membuka jalan nafasnya. Dan yang terakhir adalah nilai bayi. Apakah bayi sudah bernafas spontan atau nafasnya masih menggap-menggap atau tidak bernafas. Nah, rangkaian langkah tersebut kita kenal dengan langkah awal resusitasi. Atau agar memudahkan mengingat, kita akan meningkat dia menjadi jaikan. J. Jaga kehangatan. A. Atur posisi. I. Isap lendir. K. Keringkan. A. Atur posisi kembali. Dan N adalah nilai. 6 langkah resusitasi yaitu jaikan. Berikutnya teman-teman, jika tadi langkah awal jaikan tadi ternyata pada saat proses menilai bayi tidak bernafas spontan atau nafasnya masih menggap-menggap, maka kita lanjutkan dengan penata laksanaan melalui VTP atau ventilasi tekanan positif. Bagaimana caranya? VTP atau ventilasi tekanan positif yaitu kita menggunakan sungkup ini dan memberikan oksigen dengan kekuatan 20 cm air sebanyak 30 kali dalam 20 detik. Tentunya sebelum VTP kita harus memastikan dulu bahwa perlekatannya antara sungkup dengan jalur nafas bayi yaitu hidung dan mulut sudah melekat dengan sempurna. Oleh karenanya jika bayi sudah mengembang, berarti VTP perlekatannya ini antara sungkup dengan jalur pernafasan bayi melekat dengan sempurna. Sehingga setelah kita melakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air, kita lanjutkan dengan VTP definitif atau sesungguhnya, yaitu tekanan 20 cm air diberikan 30 kali dalam waktu 20 detik. Lalu teman-teman, setelah kita melakukan VTP yang pertama, kita akan menilai kembali. Jika saat dinilai nafas bayi masih menggap-menggap atau bayi tidak bernafas spontan, maka kita lanjutkan dengan VTP yang kedua. Kita pastikan dulu pelekatannya sempurna, dada bayi mengembang. Setelah sempurna, kita lakukan VTP definitif, yaitu 30 kali dalam waktu 20 detik. 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Setelah selesai VTP definitif yang kedua, kita lakukan penilaian kembali. Lalu gimana jika setelah kita nilai nafas bayi masih belum spontan atau masih bernafas menggap-menggap? Ya, kalau bayinya langsung bernafas spontan saat kita nilai, kita tinggal lanjutkan pada perawatan bayi baru lahir normal. Tapi jika masih tidak bernafas atau nafasnya tidak spontan atau masih menggap-menggap, maka ini harus dilakukan rujukan. Kita harus mempertimbangkan rujukan segera pada bayi baru lahir yang tidak berhasil dilakukan VTP di Vaskes dasar. Oleh karenanya sangat penting untuk mempersiapkan rujukan pada kasus gawat darurat bayi baru lahir dengan asfiksia. Sepanjang perjalanan rujukan, maka tetap melakukan VTP. Oleh karenanya peralatan harus selalu diberikan. Detail langkah-langkahnya, bagaimana teknik resusitasi, itu tentunya sudah teman-teman pelajari pada sesi yang lain. Pokok bahasan kita berikutnya dalam pertemuan kali ini yaitu yang masih membahas tentang gawat daruratan pada bayi baru lahir. Setelah tadi kita belajar tentang asfiksia, kita akan mengenal berikutnya adalah hipotermia. Apa sih hipotermia itu? Dari asal katanya pun kita bisa menganalisis bahwa hipotermia adalah penurunan suhu tubuh bayi baru lahir di bawah normal atau lebih rendah dari 36,5 derajat Celcius. 36,5 derajat Celcius. Tanda gejala apa yang harus kita perhatikan untuk mengetahui apakah bayi mengalami hipotermia atau tidak? Yang pertama, tentu gejala awal hipotermia adalah suhu tubuh bayi yang tidak normal atau lebih rendah dari 36,5 derajat Celcius. Atau kedua kaki dan tangan bayi teraba dingin. Bila suhu tubuh bayi teraba dingin, maka bayi sudah mengalami hipotermia.
mungkin kisaran suhunya menjadi 32 sampai dengan 36 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah sejalan dengan menurunnya suhu tubuh bayi, maka bayi akan menjadi kurang aktif atau terus ototnya menjadi lemah. Dia juga jadi tidak kuat ketika menghisap ASI dan juga tangisannya menjadi lemah atau merintih. Yang ketiga, bayi akan tampak mengantuk. Faktor penyebab dari kondisi hipotermia pada bayi. Nah, kita bisa mengetahui bayi mungkin akan mengalami hipotermia. Yang pertama, jaringan lemak subkutannya terlalu tipis atau sedikit. Kemudian, bayi tidak memberikan respon menggigil pada saat menerima reaksi dingin. Yang ketiga, karena riwayat mengalami asfiksia yang berat. Yang keempat, mungkin terjadi resusitasi yang ekstensif. Yang kelima, lambat ketika melakukan proses mengeringkan bayi ketika baru dilahirkan. Kemudian adanya distress pernafasan dan adanya sepsis. Itulah penyebab dari terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir. Bagaimana melakukan penata laksanaan pada bayi baru lahir dengan hipotermia? Nah, untuk mencegah hipotermia pada bayi baru lahir adalah dengan cara, tentunya yang pertama kita harus menutupi seluruh tubuh bayi. Untuk kepala bayi kita tutupi dengan topi. Kemudian untuk badan bayi juga kita tutupi dengan baju bayi. Dan selimutilah bayi dengan kain yang cukup tebal dan kering. Ini adalah langkah langsung kita untuk mencegah hipotermia pada bayi baru lahir. Kemudian, bagaimana lingkungannya? Lingkungan pun harus kita perhatikan. Yang pertama, bayi harus berada dalam lingkungan yang tidak dingin, atau kalau ada air conditioner atau AC, maka kita jauhkan bayi dari paparan air conditioner atau AC. Jauhkan pula bayi dari jendela-jendela yang itu mengalirkan udara. Kemudian tempatkanlah bayi di tempat yang kering dan tidak bersentuhan langsung dengan benda-benda yang dingin. Itu salah satu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipotermia. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengenal ya tentang asfiksia, kemudian hipotermia. Berikutnya adalah hipertermia. Apa sih pengertian hipotermia? Hipotermia adalah kondisi bayi baru lahir dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius per aksila. Nah, hipotermia disebabkan karena adanya faktor endogen dari dalam, kemudian adanya pengurangan kehilangan panas akibat terpajan lama oleh lingkungan yang bersuhu tinggi atau sengatan panas. Ada juga yang menyebutkan bahwa hipotermia atau demam pada bayi baru lahir terjadi karena dehidrasi, adanya penyakit, adanya pirogen seperti bakteri atau virus, dan juga karena adanya pengaruh dari obat-obatan. Bagaimana melakukan penata laksanaan pada bayi dengan hipertermia? Yang pertama, kita harus menempatkan bayi pada suhu lingkungan yang normal, kisaran 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian lepaskan sebagian atau seluruh pakaian bayi bila memang diperlukan. Tentunya ini dengan memastikan tidak adanya aliran udara di sekitar bayi, karena tadi suhunya sudah diatur 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian periksa suhu tubuh per aksila setiap jam sampai tercapai suhu dalam batas normal. Bila suhu sangat tinggi atau lebih dari 39 derajat Celcius, maka bayi dikompres dengan air biasa yang suhunya 4 derajat Celcius atau lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Kemudian yakinkan bahwa bayi mendapatkan asupan cukup cairan dengan menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara adekuat. Bila ibu tidak mampu menyusui bayinya, maka berilah ASI sesering mungkin dengan cara diperas sebagai salah satu alternatif pemberian ASI apabila tidak bisa menyusui secara langsung pada ibu.
Setelah itu, jika suhu tubuh bayi sudah mencapai normal, lakukanlah perawatan lanjutan dan pantau bayi selama 12 jam berikutnya. Periksa suhu badannya setiap 3 jam. Bila suhunya tetap dalam batas normal dan bayi dapat diberikan minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan, maka bayi dapat dipulangkan. Memberi nasihat kepada ibu tentang bagaimana cara perawatan bayi di rumah dan bagaimana merawat bayi agar tidak mengalami hipertermia kembali, yaitu bayi harus dihindari dari pajanan panas dalam jangka waktu yang lama. Teman-teman, banyak ya gawat-gawatan pada bayi baru lahir. Ada asfiksia tadi, hipotermia, hipertermia, dan yang keempat adalah hipoglikemi. Apa sih pengertian dari hipoglikemi? Hipoglikemi adalah jika kadar glukosa dalam darah bayi 60 mg per desiliter atau kurang dari 60 mg. Penurunan mendadak kadar glukosa darah ini dapat menyebabkan kerusakan neurologis dan juga sampai menyebabkan kematian. Tanda dan gejala dari hipoglikemia. Nah, yang pertama tangisannya tidak normal, mungkin lemah atau melungking. Yang kedua, bayi akan malas untuk menyusu atau isapannya lemah. Yang ketiga, terjadinya hipotermia atau suhu tubuh yang rendah. Yang keempat, akipnea, dan yang kelima adalah sianosis. Lalu, bagaimana dong penata laksanaannya pada bayi dengan hipoglikemia? Nah, teman-teman bisa lihat pada bagan alir di bawah ini. Diperhatikan bagaimana jika glukosa tergantung dari kadar glukosa bayi. Lalu bagaimana penata laksanaan bayi dengan hipoglikemia? Nah, perhatikan ya. Bagan di bawah ini. Nah, dibagi menjadi 3 kategori jika kadar glukosa kurang dari 30 mg per desiliter, kadar glukosa 30 sampai 45 mg per desiliter, dan kadar glukosa lebih dari 45 mg per desiliter. Simak ya. Yang terakhir teman-teman, kegawat daruratan pada bayi baru lahir yang akan kita pelajari bersama adalah ikterus. Apa sih pengertian dari ikterus? Ikterus neonatorum adalah keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh pewarnaan kuning pada kulit dan pada sklera bayi. Nah, ini akibat adanya akumulasi atau kumpulan bilirubin yang tak terkonjugasi yang berlebihan. Apa saja yang masuk tanda dan gejala dari ikterus? Kita mengenal ikterus menjadi 2, yaitu ikterus yang sifatnya fisiologis atau dia memang ikterus yang normal, dan ada juga ikterus yang patologis. Bagaimana kita membedakan antara ikterus fisiologis dengan ikterus patologis? Yang pertama, untuk ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis memiliki tanda-tanda. Yang pertama, kekuningan ini atau ikterus timbulnya pada hari kedua atau ketiga setelah bayi lahir. Kemudian, kadar bilirubin indirectnya tidak lebih dari 10 mg% per hari. Kecepatan peningkatan dari kadar bilirubin ini tidak lebih dari 5 mg% per hari. Untuk kadar bilirubin directnya itu tidak lebih dari 1 mg%. Tidak terbukti mempunyai hubungan dengan kondisi patologis. Mengenai ikterus patologis, kita juga harus mengenal tanda-tandanya agar kita bisa membedakan mana yang termasuk ikterus fisiologis dan mana ikterus patologis. Kalau tadi kita sudah mengenal tanda-tanda dari ikterus fisiologis, sekarang kita mengenal tanda-tanda dari ikterus fisiologis. Yang pertama adalah dalam waktu terjadinya ikterus atau kekuningan, yang patologis terjadi dalam 24 jam pasca dilahirkan. Kadar bilirubinnya melebihi 10 mg% pada neonatus kurang bulan atau melebihi 12,5 mg% pada neonatus yang cukup bulan. Peningkatan bilirubin melebihi 5 mg% per hari. Ikterus menetap sesudah 2 minggu pertama. Kadar bilirubin directnya dia lebih dari 1 mg% dan mempunyai hubungan dengan proses hemolitik.
teman-teman perhatikan ya pada gambar di samping ini. Bagaimana kita membuat klasifikasi dari icterus. Kita beri angka derajat dari mulai derajat 1, 2, 3, 4 sampai derajat 5. Di mana area yang terjadi kekuningan tersebut dan perkiraan kadar bilirubin bisa teman-teman lihat ya. Bagaimana melakukan penatalaksanaan bayi baru lahir dengan icterus fisiologis. Namanya juga icterus fisiologis ya, jadi icterus yang normal. Tentunya pertama kita melakukan perawatan bayi baru lahir secara biasa aja seperti bayi lahir normal. Yang kedua harus diperhatikan pemberian ASI yang adekuat itu sangat penting. Ini tentunya untuk mengurangi kadar kuning dalam tubuh bayi yang dia akan keluar melalui urin dan keringat. Yang ketiga adalah anjurkan agar bayi dijemur di bawah sinar matahari antara pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi selama 30 sampai 60 menit. Dan bayi tidak menggunakan apapun kecuali tutupilah bagian muka, yaitu pada bagian mata dan bagian kemaluan bayi. Bayi pun bisa diposisikan telungkup sehingga seluruh tubuh bayi akan terkena sinar matahari. Untuk penatalaksanaan icterus patologis, ini yang harus kita perhatikan, yang akan kita pelajari. Yang pertama, lakukanlah observasi dengan derajat icterus, keadaan umum dan tanda-tanda vitalnya. Lakukan pencegahan hipotermia pada bayi. Lakukan rujukan bila icterus dipastikan adalah icterus yang patologis dengan tanda-tanda yang tadi sudah kita ketahui. Pemberian nutrisi tetap sangat penting, yaitu berupa ASI. Pertahankan agar kadar gula darah selalu stabil dan tidak turun. Anjurkan ibu untuk menjaga bayi tetap hangat. Ambil sampel darah dari ibu sebanyak 2,5 mili. Lakukan rujukan segera. Lakukan pemeriksaan laboratorium. Dan bila dianjurkan, bayi memerlukan fototerapi atau terapi dengan penyinaran pada saat kadar bilirubin 10 sampai dengan 20 mg per desiliter. Lakukan transfusi. Tukar jika fototerapi gagal untuk mencegah kerusakan syaraf. Teman-teman bidan dan seluruh mahasiswa kebidanan sekalian, tadi sama-sama kita sudah menyimak bagaimana kita mengenali, mengidentifikasi, dan melakukan penatalaksanaan pada kasus kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Nah, bagaimana? Semoga video tadi bermanfaat ya. Mahasiswa kalau lagi ada jadwal kuliah, ya jangan mangkir. Walaupun hati berat, tapi jalani ya dengan riang. Seorang bidan harus kompeten untuk menangani kegawat daruratan pada bayi baru lahir agar bayinya selamat, ibu dan keluarga senang.